Film diawali Dalpo dan Yurai sedang membahas berita yang mengira berita mereka yang eksklusif karena sudah mendapatkan rekaman CCTV. Tiba-tiba Dalpo melihat Inha melintas. Dalpo memanggilnya. Dalpo memberitahunya bahwa dia sudah dapat rekaman CCTV dan itu berita eksklusif. Namun Inha yang sudah mendapatkan berita eksklusif penyebab meninggalnya wanita di gym dan mengatakan lebih eksklusif punya Inha. Namun sebelum Inha menjelaskan, Bumjo menggendongnya. YGN dan MSC mengadakan rapat untuk laporan eksklusif. Pihak MSC memundurkan berita eksklusif agar YGN ratingnya turun, mengingat kasusnya bukan masalah diet. Para petinggi MSC memuji hasil jerih payah Inha dan Bumjo. Dalpo yang merasa dari awal ada yang janggal terus menghubungi Inha, namun Inha tidak mengangkatnya. Teman reporter lain memuji Dalpo dan Yurai. Yurai menyombongkan diri atas jerih payahnya, dan itu atas kerjasama Dalpo yang merekam CCTV. Namun Dalpo tak senang mendengarnya. Firasatnya ada yang tidak beres pada beritanya. Dalpo bergegas menemui keluarga korban di rumah sakit untuk memastikan beritanya. Lee Yong Tak dari YGN dan Song Cha-ok dari MSC bersiap membawakan berita eksklusif berlomba untuk menaikkan rating masing-masing. Di rumah sakit, Dalpo bertemu anak korban dan memperkenalkan diri. Dalpo dikejutkan bahwa Inha dari MSC sudah menemui anak korban sebelum Dalpo. Dalpo akhirnya tahu bahwa bukan karena suaminya yang menikah lagi ibu korban melakukan diet, melainkan untuk menyelamatkan anaknya untuk donor transplantasi hati. Dalpo terdiam mendengarnya. Tiba-tiba berita YGN muncul. Sontak Dalpo ingin mematikan TV, namun kadung terdengar oleh si anak korban. Anak korban langsung kaget mendengarnya. Dalpo tak bisa apa-apa lagi. Dalpo meminta maaf dari hati yang paling dalam. MSC mulai menyiarkan setelah YGN siaran bahwa korban melakukan diet untuk menyelamatkan anaknya. Di kantor YGN resah mendengar MSC lebih eksklusif. Cha-ok mempermalukan YGN dengan kata bijaknya, "Kami tidak akan menyajikan kebenaran dengan dibayangi keraguan." 사건으로 보였습니다. Dalpo kembali ke kantor dengan perasaan sangat sedih. Dia benci dirinya sama seperti reporter yang lain dan mensimulasikan dia di pihak Inha waktu debat tes masuk reporter. Di pagi hari, Inha mencari Dalpo. Yurai berkata, "Apakah kamu akan menertawakan Dalpo atas berita YGN?" Inha mengiyakannya. Inha terus menghubungi Dalpo, namun ponselnya dinonaktifkan. Saat sedang rapat, Dirut Yong Tak mewanti-wanti semua karyawan untuk tidak memikirkan rating dan bersaing dengan MSC, namun mencari kebenaran dalam siaran. Sungguh Dirut yang bijak. Di ruang editor, Gongjo mengejek Gyodong atas ratingnya dan mengadakan taruhan sekali lagi untuk 2 minggu ke depan. Para reporter mengubah taruhan mereka ke pihak MSC, namun Gyodong tetap setia bertaruh pada YGN. Bacot Jang menghubungi Dalpo, namun tidak Dalpo angkat. Si Bacot menghubungi Gyodong bahwa dia tidak bisa dihubungi dan Dalpo tidak masuk kerja. Gyodong resah mendengar itu. Lalu dia memastikan dengan juga menelpon Dalpo. 54 panggilan telah menghubungi Dalpo. Ternyata Dalpo berada di kamar mandi bersama Gong Pil. Di Sungai Han, teman Dalpo menanyakan keberadaan Dalpo, namun Yurai tak menghiraukan Dalpo. Dia lebih memikirkan si Bacot karena dia diam saja pada Yurai. Tiba-tiba Ibu Bumjo datang dengan tampilan nyentrik. Yurai tahu dia adalah Pak Sora dan menanyakannya keperluannya di sana. Sora berkata dia mencari anaknya. Yurai kaget mendengar nama anaknya adalah Bumjo. Bumjo memanggil ibunya dan ibunya kaget dengan penampilan anaknya yang lusuh dan menyuruhnya berganti pakaian. Sora memujinya atas berita yang dia dapatkan. Bumjo menjelaskan bahwa dia senang sekali atas berita itu karena berita itu si anak korban banyak sekali
sekali pendonor untuk didonorkan pada anak korban. Semuanya karena Inha. Di ruang reporter, Chansu memberikan minuman pada Inha. Tiba-tiba Sora muncul bersama Bumjo dan mengganti seluruh ruangan reporter dengan perlengkapan baru. Inha memberi hormat pada ibu Bumjo. Tentu saja Inha sangat senang dengan pemberian Sora karena sudah lama tidak tidur di tempat bersih. Di rumah Dalpo dan Gongpil saling curhat. Tempat reporter sangat kotor, namun Gongpil menyalahkan Dalpo. Kotor bukanlah dihindari, namun dibersihkan. Dalpo teringat anak korban. Dalpo takut bukan karena ingin membersihkannya, namun karena takut jadi reporter. Dan lebih dalam seperti Chaok. Percakapan mereka terhenti karena Dalpeng datang. Dalpo mengecek ponselnya dan teringat pada Inha dan menghubungi si Bacot bahwa dia akan bekerja kembali. Si Bacot sedang menunggunya di kantor. Direktur menanyakan gelisahnya si Bacot. Si Bacot menunggu Dalpo karena takut ada apa-apa pada diri Dalpo karena berita kemarin. Direktur mengingatkan jangan khawatir karena si Bacot dulunya sama. Si Bacot kaget Dalpo sudah ada di belakangnya. Direktur menyuruh Dalpo untuk menemui Gyodong. Gyodong menyuruhnya kembali ke Sungai Han. Dalpo heran mengapa tidak ada yang marah atas kesalahannya. Dalpo bertanya pada Gyodong. Ternyata Gyodong sama-sama melakukan kesalahan atas apa yang ditimpa pada Dalpo 13 tahun yang lalu. Dalpo terdiam mendengarnya. Di Sungai Han, Inha bertahan dari sakitnya dan menemui Chansu yang membawa kasus. Inha ingin merebutnya, namun ada Dalpo di belakang yang sedang membacanya. Mereka sontak kaget. Dalpo ingin berbicara pada Inha, namun Inha menolaknya. Inha sempoyongan dan hampir rubuh, namun ditangkap oleh Bumjo dan Dalpo. Inha melepaskan tangan Dalpo. Yurai mengomel pada Dalpo, namun Dalpo tak menghiraukannya. Dalpo khawatir pada Inha. Yurai mengatakan bahwa ada kasus yang tersangkanya Mundokso. Dalpo teringat pada kasus ayahnya dulu. Inha dan Bumjo gigih mencari berita berikutnya dengan dibantu oleh ibu Bumjo. Bumjo mengatakan kalau Inha butuh istirahat dan kembali ke Sungai Han untuk beristirahat. Inha masuk ke ruangan reporter dengan bertahan dari sakitnya, namun ruangan itu penuh. Dia kemudian ke kamar kecil dan tertidur di sana. Dalpo bangun dari tidurnya dan tidak melihat Inha di sana. Kemudian dia keluar. Di depan kamar mandi, teman reporter lain berbincang bahwa ada yang tidur di dalam toilet. Dalpo yang mendengarnya langsung mengeceknya dan ternyata itu adalah Inha. Kemudian Dalpo menggendongnya. Inha tidak mau. Inha takut Dalpo tertular olehnya. Dalpo langsung menggendongnya ke rumah sakit dan menemaninya. Pagi harinya Inha sudah sehat dan dikagetkan Dalpo ada di sisinya sambil memegang tangan Inha. Inha melepaskan tangannya, namun Inha tersenyum melihat Dalpo tidur nyenyak dan menatapnya lebih dekat sambil membelai Dalpo. Perasaan cintanya pada Dalpo semakin dalam. Tiba-tiba Dalpo terbangun dan membuat Inha terjatuh dari tempat tidurnya dan berlari keluar tanpa jaket dan sepatu. Dalpo mengejarnya. Di luar, Inha ngomel atas kesalahan Dalpo. Dalpo mengakuinya, namun Inha tidak merasa puas atas omelannya. Sambil mengomel, Dalpo memakaikan sepatu dan jaket pada Inha. Inha benci mengapa dia selalu mengkhawatirkan Dalpo. Kemudian Dalpo memeluknya dari belakang. Inha kaget pada sikap Dalpo. Jaimyung bertanya pada Iljo, iklan Inha dan Chaok. Iljo mengatakan bahwa mereka ibu dan anak. Joho mengingat Jaimyung, tapi di mana dia bertemu. Inha kembali ke Sungai Han dan bertemu reporter lain. Yurai mencium rambut Inha karena Inha segar kembali. Dalpo sudah kembali di Sungai Han. Sontak Inha bersembunyi darinya. Bumjo ke ruangan reporter bersama Dalpo dan menanyakan tatapan Dalpo pada Inha. Dalpo memastikan pada Bumjo bahwa Dalpo benar-benar menyukai Inha. Bumjo kaget mendengarnya. Dalpo menanyakan kasus Mundokso pada Chansu, tapi tidak membuahkan hasil. Dalpo menulis kembali kontak yang Mundokso hubungi, namun dia menemukan satu kontak yang dia ingat pernah menghubunginya. Dia adalah nomornya si Bumper dan langsung menghubunginya, lalu mengadakan pertemuan dengan Jaimyung. Dalpo menghubungi si Bacot bahwa dia sedang mencari informasi kasus kontainer 13 tahun yang lalu. Si Bacot marah-marah bersamaan dengan telepon dari Jaimyung. Jadi omelan si Bacot tidak terdengar
oleh Dalpo. Dalpo langsung reject telepon si Bacot. Bacot marah-marah karena Dalpo mencari informasi sesuka hati. Jae-myung mengaktifkan ponsel Mundukso dan terdeteksi oleh Chanso dan langsung bergegas ke lokasi. Si Bacot ngomel karena ponsel Dalpo nonaktif. Yodong senang pada sikap Dalpo pada si Bacot yang tak menghiraukan omelan si Bacot. Kemudian Jae-myung bertemu Choi Dalpo dan saling memperkenalkan diri. Drama ini diakhiri dengan pertemuan Dalpo. Kita bertemu lagi pada episode berikutnya. Yuk kita sama-sama salam annyeonghaseyo.